Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagi dosen untuk melakukan backup data yang ada di kelas yang sudah dibuat untuk digunakan pada kelas-kelas yang sama atau kelas yang lain. Misalnya kita mempunyai beberapa kelas dengan mata kuliah yang sama, maka cukup satu yang bisa kita buat, edit dengan rapi, lantas bisa kita copy untuk kelas-kelas yang lain dengan isi yang sama. Berikut cara penggunaannya. Kita login ke kelas yang kita miliki, lantas pilih kelasnya, misalnya misalnya kita ada di kelas manajemen, contoh di sini semester, atau saya ulang, saya login sebagai dosen misalnya. Kita login menggunakan akun dosen masing-masing. Lantas kita lihat mata kuliah yang kita miliki. Misalnya saya punya mata kuliah statistik misalnya. Hari Senin saya buka. Maka di mata kuliah ini sudah terlihat rapi data-data yang sudah dibuat ya. Tapi kita memiliki mata kuliah yang sama untuk kelas yang lain. Maka supaya kita tidak melakukan upload data secara manual kembali satu persatu, misalnya saya akan masuk di kelas statistik S1 kelas A di sini, kemudian kita masuk di kelas B. Saya cukup melakukan backup dulu statistik ini, saya backup. Caranya klik di bagian kanan sesuai mata kuliah ini, di kanan sini ya. Kemudian saya backup ya. Setelah di backup, ini sudah tercontreng secara otomatis kira-kira mana yang perlu di backup. Kita lanjut aja, next gini. Maka akan keluar tuh mana-mana yang akan dipilih. Kita pilih saja semuanya, tidak usah kita rubah. Langsung saja next ya. Setelah itu kita ganti mungkin sebagai file yang bisa kita ingat. Misalnya namanya kita rubah menjadi statistik 1 ya. Tetap extensionnya harus MBZ ya, nggak boleh dirubah kalau yang extensionnya ini. Yang ini jangan dirubah, yang ini boleh dirubah yang di depannya. Oke, statistik 1 MBZ. Setelah selesai, kita rubah, lantas kita scroll ke bawah, kemudian kita lakukan perform backup. Nah, di sini ya, kita klik perform backup. Sini, Anda sudah selesai, maka backup file was successfully created ya. Kita lanjut. Oke. Maka kemudian kita sudah bisa lihat di sini ada file-file yang pernah kita backup milik kita masing-masing. Silakan kalau mau disimpan di komputer masing-masing diunduh ya. Misalnya saya tadi backup statistik 1, maka ini saya unduh. Gunanya apa? Kalau terjadi error dari sistem e-learning ini, kita sudah punya backup data kelasnya. Nah, maka kita unduh di sini akan ada ya statistik MBZ-nya ini sudah tersimpan ya. Nanti kalau seandainya mau di restore bisa kita restore. Kemudian setelah itu kita langsung saja buat misalnya di kelas yang lain ya. Oke, kita kembali ke kursus di sini, dashboardnya ini kembali ke dashboard. Oke, sampai di sini misalnya kita punya kelas yang lain berarti regular statistik 1 karyawan atau kita punya kelas yang baru, maka kita bisa lakukan secara administrasi situs misalnya. Kalau sudah ada kelas kita tinggal
masukkan saja ke kelas yang masih kosong gitu ya. Tapi kalau nggak ada, kita bisa buat atau tambah yang baru. Berarti misalnya kalau saya pindahkan kelas yang ada yang tadi, saya kembali ke depan dashboard ya. Sorry, balik ke dashboard. Tadi saya adalah statistik 1 yang hari Senin dan ini statistik 1 yang hari Sabtu. Oke, saya klik misalnya. Kalau ini misalnya anggap saja masih kosong ya. Saya klik. Kebetulan ini sudah ada semua ya. Kebetulan ini sudah ada semua. Anggap saja ini kosong, jadi tidak ada ya, tidak ada datanya ya. Maka saya tinggal pilih import ya. Import, di sini klik import. Oke. Kemudian kita pilih mata kuliah yang sudah kita backup tadi, yaitu statistik ya. Statistik 1. Oke, cari. Nah, ini dia. Ini adalah statistik 1 yang tadi kita backup, yaitu kelas statistik 1 kelas A. Kita klik sini, kita contreng kelasnya ya, ingat. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau kita lanjut, kita bisa terus lagi langsung saja next ya. Nggak usah dirubah-rubah. Terus pilih juga next semua. Seperti ini. Ya. Next gitu. Selesai. Baru kita bisa perform import ya. Berarti kita akan mengimport data yang di kelas tadinya kelas Senin pindah ke kelas yang Sabtu ya. Saya perform, maka mereka akan melakukan import, sudah selesai. Kemudian lanjut ya. Maka inilah data yang akan tampil ya. Seperti ini. Nah, dia akan keluar. Kita tinggal menyesuaikan saja. Mungkin ada perubahan di judul tanggal saja ya. Misalnya perubahannya adalah satu ini. Karena ini tadi awalnya sudah ada, kemudian tambah yang baru. Nah, ini. Kemudian ini pertemuannya ya. Pertemuannya tinggal kita rubah. Kalau salah, maka tinggal diganti. Karena tadi sudah ada pertemuan 1, maka akan ada lagi pertemuan 2. Dengan yang sama ya, karena kebetulan ini sama. Kalau kosong, maka dia akan terisi 1. Ini juga akan terisi 1. Ini akan terisi 1 sesuai kelas yang ada di setiap pertemuan. Ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tinggal memperbaiki absennya saja. Bikin absennya itu sesuai dengan tanggal yang benar menurut pertemuan kita di hari apa, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita bikin lagi kegiatannya di absen kehadiran. Nah, seperti itu. Saya kasih contoh lagi yang selanjutnya, bagaimana kalau kelasnya baru. Nah, kalau kelasnya baru, maka saya buat contoh seperti ini. Saya akan ubah kursus misalnya. Saya akan masuk di manajemen S1 semester 1 misalnya. Di kelas misalnya semester 1 regular E atau regular A lah misalnya. Regular A ini kemudian saya buat di sini buat kursus baru. Misalnya di sini saya buat statistik 1 baru misalnya. Contoh aja ya, seperti contoh aja. Misalnya udah statistik baru, mulai tanggal berapa silakan dibuat ya. Kemudian ini juga misalnya stay saja. Kemudian kalau ada punya cover silakan. Format kursus kita buat formatnya mingguan ya. Jumlah bagian anggap aja misalnya kita tidak rubah karena kita akan mengambil data dari yang sudah ada yang backup ya. Oke, langsung saja simpan dan tampilkan. Nah, ini adalah data yang akan kita restore atau kita upgrade ya. Kita buat datanya sama seperti waktu yang sudah kita backup. Oke, kita buat di sini import ya. Pilih di bagian kanan atas, pilih import ya. Kita import. Oke, kita cari mata kuliahnya tadi ada statistik 1.
Kita cari. Oke, ini ada ya. Ini statistik ya yang 1A ini. Kita pilih salah satunya, oke. Kemudian lanjut. Nah, kemudian kita next saja. Nah, sampai di sini kita juga tinggal next saja langsung. Oke. Langsung, maka kita perform import. Nah, oke. Nah, setelah ini selesai, lanjut ya, maka kelas kita sudah terbentuk sama seperti yang ada di data sebelumnya, termasuk materi, diskusi, dan semuanya ada terbuat dalam kelas yang baru. Nah, ini untuk mengantisipasi apabila terjadi permasalahan di server ya, seperti yang sekarang ini udah beberapa kali kejadian. Saya mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dosen-dosen supaya bisa membackup masing-masing data kelasnya supaya suatu waktu apabila ada trouble ini bisa di-upload. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan billahi taufiq wa hidayah. Walaupun